Terima kasih Bang Anwar Esfa. Saya kenal Bang Anwar ini termasuk dengan Bang Safara ini sejak masih jadi ninja di Jakarta, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum saya menyampaikan makalah saya, karena kebetulan Bang Safara mohon izin tidak sempat bikin makalah, jadi izinkan saya bermakalah saja. Karena di tengah-tengah kita ini ada para pelatih dan kepala pelatih. Jadi pelatih kepala pelatih. Jadi saya lihat ada beberapa, selain Bang Safara, Bang Anwar, ada Kakak Bernard, ada Tung Chandra tadi, ada Bung Medi, dan beberapa teman-teman pimpinan, ada Alfrisco yang juga caleg cuma nggak tahu kok belum kampanye. Apakah masih nunggu APK yang masih dicetak atau bagaimana? Dan beberapa teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelum saya menyampaikan materi saya, karena ini nanti ada kaitannya, saya ingin mengapresiasi Kementerian Pendidikan Nasional dan Ristek yang telah peduli dengan organisasi kemasyarakatan pemuda. Ini tandanya kesadaran itu mulai dari sana. Kesadaran itu mulai dari sana. Dan Bang Safara telah memulai itu. Jadi saya ingin mengapresiasi itu. Kenapa demikian? Ini ada kaitannya dengan materi saya. Yang kedua, ada 6 manusia yang lagi hangat dibicarakan di Republik ini. Pertama, Ganjar Pranowo. Dia sejak masih mahasiswa sudah beraktivis menjadi aktivis pemuda bernama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI di UGM. Yang wakilnya ini juga sudah terproses. Namanya Mahfud MD. Ini orang sekampung saya di Madura sana. Dia besar dan sempat menjadi ketua umum kami, berproses dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Artinya 2 orang ini terproses sejak muda. Yang kedua, ada namanya Anies Rashid Baswedan. Dia juga aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia di Jogja pada waktu itu, di UGM kalau tidak salah. Dan wakilnya ini juga aktivis mahasiswa. Mohaimin Iskandar ini mantan ketua umum, pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Keempat orang ini lahir dan terproses sejak muda, menjadi pemimpin sejak muda melalui organisasi-organisasi kepemudaan. Yang kita kenal kemudian tadi sudah disebutkan kelompok Cipayung. Walaupun di situ masih ada GMKI Kristen ya, PMKRI untuk Katolik. Nah, dan 2 sosok yang lain, Prabowo Subianto. Ini terproses terkader di militer. Dari Lembah Tidar, ya kan? Dari Akmil, Akademi Militer. Waktu itu Akabri lah kalau di kita. Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Artinya orang ini terproses. Kaderisasinya terproses. Dan wakilnya, yang juga tidak kaleng-kaleng menurut saya, dia lahir dari zamannya. Kenapa saya katakan lahir dari zamannya? 60% pemilih kita pada pemilu 2004 itu adalah kelompok muda. Artinya di bawah usia 40 tahun. Walaupun tentu kita-kita ini iri. Karena tidak semua kita ini anak presiden. Kayak gitu. Ya kan? Tadi sudah disampaikan bahwa syarat menjadi pemimpin itu kredibilitas, akseptabilitas, integritas, kreativitas, ya kan? Ya walaupun belakangan kalau caleg kayak model Alfrisco, jangan lupa yang tas yang satu, isi tas. Nah, karena ini penting juga. Kalau lupa bawa isi tas, biasanya tidak ditoleh di dapil. Nah, ini dilema era sekarang. Nah, saya ingin menyampaikan kenapa 6 orang ini penting dalam proses perhelatan ini.
Satu, mereka memang lahir dari organisasi-organisasi yang besar dari proses kaderisasi. Ya. Mereka terkader dengan baik, mereka terproses dengan baik. Bayangkan, untuk melahirkan kader sepandai, sesabar, setelaten Bang Abdurrahman Safara ini, HMI sudah mengadakan berapa kali pelatihan, berapa kali pertemuan. Ini proses ini tidak kaleng-kaleng, butuh waktu, butuh biaya, butuh kesabaran. Kenapa saya mengapresiasi Pak Nadiem melalui kementeriannya yang sudah bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan pemuda atau KP. Sekolah itu hanya mengajarkan skill, ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengertian itu didapat dari berorganisasi. Dengan segala hormat, lembaga-lembaga pendidikan tidak mengajarkan ilmu pengertian, kayak gitu. Bagaimana berempati misalnya, bagaimana organisasi ekstra masih belum banyak, ekstrakurikuler misalnya masih banyak belum mengajarkan itu. Bagaimana sengsaranya proposal ditolak misalnya karena mau bikin kaderisasi misalnya. Itu belum. Ya kan, kalau di sekolah tinggal datang kepala sekolah ya kan. Kalau di HMI, di GMNI misalnya, nenteng proposal ke senior, mau bikin LK. Kayak gitu kan. Kadang-kadang nunggu sejam diceramain 3 jam, pulang cuma ongkos. Itu kan semua dialami oleh kita semua yang terproses itu. Ya kan? Nah, sehingga ini kemudian membuat orang-orang yang terproses ini mempunyai empati yang lebih, mempunyai sense of lebih dibandingkan yang tidak terproses. Nah, lalu di mana sebenarnya posisi organisasi kemasyarakatan pemuda? Saya ingin menjelaskan begini. Doktrin bangsa ini adalah Sishankamrata, sistem pertahanan rakyat semesta. Ya. Ini yang banyak orang lupakan. Di mana sebenarnya posisi dan fungsi OKP, Ormas, organisasi keagamaan. Dan kenapa Indonesia ini yang sangat heterogen ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hafid ya, bahwa betapa beragamnya kita. Ada 17 pulau lebih di Indonesia ini. Ada 700 lebih bahasa. Belum lagi etnis dan lain sebagainya. Sangat beragam bangsa kita ini. Tapi bangsa Arab ya, yang satu etnis menjadi beberapa negara. Kayak gitu. Eropa misalnya yang satu daratan bisa menjadi beberapa negara. Indonesia ini yang kepulauan, yang air sama daratan menjadi satu bangsa dan satu negara. Ini sebenarnya yang tidak boleh diabaikan, doktrin Sishankamrata itu. Apa urgensinya? Pertama, tentara itu lahir dari laskar-laskar, ya, laskar-laskar rakyat, Hizbullah dan lain sebagainya itu, ya, yang kemudian membentuk Tentara Keamanan Rakyat, TKR, sampai kemudian menjadi tentara-tentara kita, TNI kita, polisi kita, yang walaupun kemudian ada juga yang sudah terlatih di Kenil misalnya pada waktu itu. Tapi ada juga peta. Ya kan? Inilah kemudian yang memproses dan melahirkan banyak organisasi-organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan. Kelompok Cipayung itu kalau ditelusuri siapa para pendirinya, itu pasti latar belakangnya mayoritas adalah tentara pelajar. Kayak gitu. Ahmad Tirto Sudiro ya kan, itu salah satu pendiri HMI, tentara pelajar, kayak gitu. Sri Sumantri pendiri GMNI, tentara pelajar. Rata-rata ini lahir dari tentara pelajar. Artinya apa? Komitmen kebangsaannya tidak perlu diragukan. Walaupun kemudian ya pada era sesudah wakil presiden pada waktu itu Bung Hatta mengeluarkan maklumat nomor 10 untuk membentuk partai-partai politik, yang kemudian masyarakat berlomba-lomba menjelang pemilu membentuk partai politik, sehingga kemudian misalnya beberapa organisasi-organisasi kemahasiswaan itu tadi disampaikan menjadi undergo misalnya, itu dalam rangka dan dalam konteks mengamankan, mengamalkan dan menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tidak terlepas dari fungsi Sishankamrata itu. Proses inilah yang kemudian akibat pertentangan-pertentangan ideologi yang terlalu berkepanjangan pada tahun 65, ya, pada tahun 65, 66, sehingga lahir Kami Kapi dan seterusnya itu, sehingga terjadi tragedi kemanusiaan, ya.
Ini kemudian yang membuat pemerintah pada waktu itu berpikir bahwa pertentangan ideologi ini membahayakan persatuan nasional. Membahayakan persatuan nasional, karena itu partai-partai politik disatukan menjadi 3, ideologi diseragamkan berasaskan Pancasila, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan dibikin payungnya masing-masing. Untuk kepemudaan itu KNPI, untuk petani itu HKTI, untuk serikat pekerja atau serikat buruh itu SBSI, untuk nelayan itu HSNI, untuk olahraga itu KONI, untuk koperasi itu Dekopin, kayak gitu kan. Ini kemudian. Nah, tapi substansinya adalah bagaimana memastikan doktrin Sisan Kamrata itu tetap jalan. Melalui apa? Disitulah kemudian pemerintah berperan penting. Dia membuat regulasi, tapi dia juga membuat anggaran, kebijakan ya. Dianggarkan itu, diatur organisasinya, dibiayai, disupervisi. Kayak gitu. Nah, ini yang berbeda dengan era-era sekarang ini. Nah, celakanya lagi, sesudah reformasi ini banyak LSM berjamuran, hampir-hampir banyak orang tidak bisa membedakan antara LSM dengan ormas atau organisasi kemasyarakatan pemuda. Kalau ormas itu melakukan kaderisasi, ada pengurusnya berjejaring. Kalau LSM itu 5-3 orang berkumpul fokus pada isu, teriak-teriak di koran, teriak-teriak di sosial media, selesai perkara. Memang lebih populer di era disrupsi ini. Kayak gitu. Tapi ya kan, ini bisa terjebak kita di era post-truth itu. Kalau tidak diatur ini NGO ini. Karena apa? Tidak punya komitmen tentang Sisan Kamrata itu. Bagaimana mengamankan bangsa dan negara itu. Jadi wajar saja misalnya ketika banyak NGO disinyalir dapat dana dari luar negeri, dibonceng kepentingan, di ini, di itu. Itu situasinya. Dan itu yang berbeda antara ormas dengan NGO, dengan LSM, antara organisasi kepemudaan dengan LSM, ya gitu. Jadi kurang lebihnya, kalau organisasi kepemudaan ini, organisasi kemasyarakatan kepemudaan atau ormas, itu dia harus mengelola organisasinya, dia harus mengelola kaderisasinya, ya gitu. Dia juga harus mengelola networkingnya, ya gitu. Dia harus mengelola pengurus-pengurusnya. Jadi ibaratnya ini pekerja borongan, kalau tidak mau dikatakan dokter umum. Sementara NGO atau LSM itu lebih kepada misalnya ya dokter spesialis. Dia main di satu isu korupsi, dia main di satu isu lingkungan, dia bermain data, ya kan, dia bermain opini berdasarkan data yang dia miliki. Di situ ya memang kemudian menjadi menarik, kayak gitu. Tapi sesungguhnya untuk bangsa dan negara misalnya dalam konteks Sisan Kamrata, dia tidak banyak melakukan itu, melakukan fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan negara. Karena itu payung ormas, organisasi kepemudaan ini dulu adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang keormasan, kayak gitu. Nah, belakangan undang-undang ini dirubah, lahirlah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan yang kemudian membatasi soal usia. Jadi yang dimaksud pemuda adalah usia 16 sampai dengan 30 tahun. Nah, ini yang kemudian undang-undang ini bagus dalam konsep, bagus dalam gagasan, tapi sulit diaplikasikan. Lah bagaimana mau diaplikasikan? Misalnya organisasi kemahasiswaan, umur 20 dia jadi mahasiswa, kan tidak mungkin masuk mahasiswa langsung jadi anggota HMI, jadi anggota GMI kan tidak mungkin. Biasanya nunggu semester 2, semester 3, ya kan? Baru nanti jadi anggota, baru kemudian jadi pengurus komisariat, ya kan? Baru kemudian jadi, kalau di GMI misalnya jadi pengurus komisariat bersama, kalau di HMI jadi korkom, ya kan? Baru nanti jadi pengurus cabang, dari cabang jadi batko misalnya, baru ke PB. Lah bagaimana? Ini menjadi tidak linier, sehingga kemudian sangat sulit diaplikasikan undang-undang itu. Nah, karena itu kemudian teman-teman kita di organisasi kepemudaan ini banyak menafsirkan ulang. Apakah anak muda itu harus diurus oleh anak muda? Nah, kayak gitu. Sama halnya misalnya, ya kan, panti jompo harus diurus oleh orang jompo.
atau anak-anak harus diurus oleh anak-anak. Apakah itu pendekatannya, ataukah misalnya organisasi kepemudaan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, yang penting objeknya adalah pemuda yang berusia 16 sampai 30 tahun itu. Tafsir ini yang kemudian perlu digagas sehingga pemerintah kemudian tidak dianggap melanggar undang-undang kayak gitu, tetapi juga tetap bisa melakukan supervisi, ya kan, tetap bisa menganggarkan untuk program-program kegiatan kepemudaan kayak gitu. Kenapa demikian? Karena sekali lagi kepemimpinan itu lahir dari proses kaderisasi. Contoh dari 6 orang ini kan sudah tidak bisa disangkal lagi bahwa mereka lahir dari proses, lahir dari zamannya, kayak gitu. Oleh sebab itu, minimalnya organisasi kepemudaan itu mengajarkan, ya kan, keterampilan berbicara, ya kan. Jadi kalau berorganisasi nggak bisa berbicara, kayak gitu, agak gagal paham. Karena itu salah satu bekal yang diberikan. Yang kedua, ya kan, keterampilan menulis. Idenya harus bisa ditulis, dituangkan. Kayak gitu. Jadi ya kalau berbicara pidato, ceramah misalnya, ini menjalani fungsi-fungsi yang lain, tulisan itu juga memiliki fungsi-fungsi yang lain. Ini pasti diajarkan. Kalau misalnya di kelompok Cipayung itu sekurang-kurangnya ini diajarkan. Kayak gitu. Ini skill dasar kayak gitu. Sehingga orang tahu menyampaikan apa yang patut disampaikan, apa yang tidak patut disampaikan. Mana yang memprovokasi, mana yang mendidik, mana yang informasi. Tahu bedanya. Kayak gitu, sehingga tidak terjebak dengan undang-undang ITE. Ini kan banyak sekali misalnya sekarang ini karena modal terkenal, modal viral kayak gitu. Pokoknya yang penting viral, mau maki-maki orang, mau ujaran kebencian, mau ini, main aja di sosmed, era sosmed sekarang. Ini akibat orang-orang tidak diproses, tidak dikader, tidak dididik, tidak dilatih dengan baik. Nah, oleh sebab itu di era sosmed atau disrupsi sekarang ini perlu juga, ya, pendidikan itu dididik bagaimana membuat konten yang selain kreatif, menarik, tapi juga mendidik, kayak gitu. Tidak hoax, tidak membuat ujaran kebencian, tidak memecah belah masyarakat, tidak memecah belah umat misalnya. Ini perlu dilakukan. Nah, harapan saya, ya kan, Kementerian Pendidikan Nasional dan Ristek itu juga bisa memfasilitasi yang kesana. Karena ini menjadi sangat penting. Apalagi dewasa ini yang dimaksud dengan Gen Z, atau kalau teman-teman itu bilangnya generasi rebahan. Itu banyak sekali. Ya kan, generasi rebahan ini tidur, ya kan, posting, tidur, ya kan, tidur-tiduran, ya kan, duduk-duduk, pesan ini, pesan itu, ya kan, belanja. Ini generasi rebahan. Kayak gitu. Ini kalau tidak diedukasi dengan baik, kekhawatiran saya bangsa kita hanya akan menjadi pasar semata. Pasar untuk nonton hiburan, baik di TikTok, di YouTube, di IG, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi hanya jadi pasar begitu. Tidak menjadi misalnya pelaku utama, pemain utama. Oleh sebab itu, ini harus dipersiapkan dengan baik. Bonus demografi yang kita dengung-dengungkan itu agar tidak jadi bumerang demografi bagi kita. Akibat misalnya kita hanya mampu jadi pasar. Dan ketika pasarnya misalnya tidak memiliki daya beli yang bagus misalnya, ya dia bisa terjebak apa saja. Boleh jadi moralnya bagus, misalnya agamanya bagus, tapi karena tuntutan kehidupan, dia bisa terjebak pada hal-hal negatif. Kayak gitu. Nah, situasi-situasi seperti ini yang harus kita antisipasi, kita persiapkan. Terutama bagi generasi-generasi milenial, Gen Z, ya. Ini barangkali yang sangat penting. Kalau usia sudah 40 ke atas itu secara emosi relatif lebih stabil barangkali. Tapi yang masih muda, yang masih mengalami pencarian jati diri, mengalami masih banyak ingin tahu, ini harus diproteksi dengan baik. Kenapa?
sekali lagi bahwa sistem pertahanan rakyat semesta itu bukan hanya semata-mata saat ini tantangan terhadap Hantanas itu bukan hanya gempuran senjata, gempuran dari negara lain terhadap Indonesia dari pasukan bersenjata, tapi kita harus pahami bahwa adanya handphone ini adalah revolusi tidak berdarah yang sudah menguasai peradaban umat manusia. Jadi handphone ini sudah sangat mengendalikan kehidupan umat manusia dewasa ini, dan ini bisa kita katakan ini revolusi tidak berdarah, revolusi damai kayak gitu. Tapi perspektif, alam pikir, kegiatan semuanya sangat tergantung dengan yang namanya teknologi handphone. Mungkin dengan adanya AI dan lain sebagainya kita tidak bisa bayangkan 5-10 tahun yang akan datang apakah kita akan berdialog dengan robot kayak gitu kan, dengan kemajuan AI, ataukah mobil sudah terbang, sudah tidak pakai jalur darat, atau seperti apa? Karena zaman saya SMA dulu, kalau ada orang di jalan sambil bicara itu pasti orang gila, orang stres. Kalau sekarang itu belum tentu, tahu-tahu ada headset di telinganya, dia ngomong sama siapa begitu. Itu kalau apa namanya, situasi-situasi handphone ini sesuatu yang tidak pernah terbayangkan di generasi saya waktu saya masih SMA kayak gitu. Dulu mau pesan taksi, kalau tidak punya telepon rumah nggak bisa. Sekarang di perempatan jalan kita bisa pesan. Ini kemajuan yang sangat luar biasa, ya kan? Dulu kalau mau ketemu teman misalnya, barang tertinggal, karena ada barang tertinggal di rumah, sudah jalan 5 kilo kita masih mau balik karena barang kita penting. Sekarang kita bisa jalan terus, kita hanya titip orang rumah, tolong gojek, nyampe juga ke kita. Ini kemajuan ini sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan di era zaman saya usia 20-an. Tapi sekarang ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu, situasi-situasi ini harus diikuti dengan regulasi, dengan anggaran, dan dengan supervisi. Kita harus mempersiapkan dengan baik anak-anak muda kita. Barangkali itu Bang Safara, Bang Anwar. Kurang dan lebihnya mohon maaf, nanti bisa barangkali kalau masih ada waktu kita sambung dengan sambil diskusi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.